Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Geuli Syifa Hovifa, yang kedua Rizka Aulia, dan yang ketiga Ervina Rahayu. Transaksi persediaan antar perusahaan. Apabila barang dagang diperoleh dari sebuah perusahaan afiliasi dan kemudian dijual kepada pihak luar, maka labanya direalisasi sepenuhnya oleh perusahaan yang semula menjual barang-barang ini dan oleh perusahaan yang kemudian menjualnya kepada pihak luar. Dalam penyusunan neraca konsolidasi, transaksi semacam ini tidak perlu diperhitungkan. Transaksi persediaan antar perusahaan. Jika aktiva masih dipegang oleh salah satu perusahaan-perusahaan afiliasi, maka penjualan harus dipandang sebagai tidak lebih daripada pengiriman afiliasi. Setiap laba antar perusahaan ini bersama-sama dengan kenaikannya dalam harga pokok aktiva yang timbul dari pengiriman semacam ini harus dihapuskan. Transaksi persediaan antar perusahaan meliputi yang pertama, pengaruh transaksi antara perusahaan afiliasi atau transaksi antar perusahaan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Transaksi antar perusahaan mengakibatkan saldo akun resiprokal pada buku perusahaan afiliasi. Lalu, selanjutnya keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penggunaan atau melalui penjualan kepada pihak-pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Lalu PSAK nomor 4, yaitu laporan konsolidasi seharusnya tidak memasukkan keuntungan atau kerugian dari transaksi antar perusahaan dalam grup, karena setiap laba atau rugi antar perusahaan di dalam grup harus dieliminasi. Konsep yang biasanya diterapkan untuk tujuan ini adalah laba atau rugi kotor atau bruto. PSAK nomor 4 juga menekankan bahwa jumlah laba antar perusahaan yang dieliminasi tidak dipengaruhi oleh keberadaan minoritas dan harus dieliminasi semuanya. Alasan pengeliminasian laba dan rugi antar perusahaan adalah bahwa manajemen dari perusahaan induk dapat mengendalikan semua transaksi antar perusahaan termasuk otoritas dan penetapan harga, tanpa tawar-menawar antar perusahaan afiliasi. Tujuan eliminasi adalah untuk menunjukkan laba rugi dan posisi keuangan entitas yang dikonsolidasikan yang seharusnya tampak jika transaksi antar perusahaan tiada. Lalu, kebanyakan transaksi antar perusahaan menyangkut keuntungan dan kerugian dapat dikelompokkan ke dalam persediaan aktiva tetap dan obligasi. Selanjutnya yaitu pendapatan diakui atau dicatat sebagai pendapatan jika pendapatan tersebut direalisasi, yaitu ketika pendapatan tersebut diperoleh. Pendapatan atau penjualan antar perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sebagai barang dagang tersebut dijual keluar dari entitas yang dikonsolidasikan. Lalu penjualan persediaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan afiliasi menghasilkan akun resiprokal penjualan dan pembelian jika entitas pembelian mempunyai sistem persediaan periodik dan akun resiprokal penjualan dan harga pokok penjualan jika entitas pembeli menggunakan sistem persediaan perpetual. Selanjutnya yaitu eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Yang pertama yaitu, jika sistem persediaan periodik digunakan, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan adalah penjualan debit, pembelian kredit. Lalu, jika sistem perpetual yang digunakan, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan adalah penjualan debit, harga pokok penjualan kredit. Ilustrasi eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. PT Pusaka mendirikan perusahaan anak PT Sinar tahun 2011 untuk menjual lini produk PT Pusaka. Semua pembelian PT Sinar dari PT Pusaka dengan harga 20% di atas harga perolehan PT Pusaka. Selama tahun 2011, PTP menjual barang dagangan senilai Rp20.000 kepada PTS dengan harga Rp24.000.
PT Sinar menjual semua barang dagangannya pada para pelanggannya dengan harga Rp30.000. Selama tahun 2011, penjualan PTP termasuk yang dijual ke PTS adalah Rp24.000. Berikut adalah ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang dicatat terpisah oleh PTP dan PTS. Yang pertama yaitu buku PT Pusaka. Mencatat pembelian kredit dari entitas lain, yaitu persediaan pada utang dagang sebesar Rp20.000. Yang kedua, mencatat penjualan antar perusahaan ke PT Sinar, yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar Rp24.000. Yang ketiga, yaitu mencatat HPP atas penjualan ke PT Sinar, yaitu HPP pada persediaan sebesar Rp20.000. Selanjutnya, yaitu buku PT Sinar. Yang pertama, mencatat pembelian antar perusahaan dari PT Pusaka. Jurnalnya yaitu persediaan pada utang dagang sebesar Rp24.000. Yang kedua, mencatat penjualan ke pelanggan di luar entitas yang dikonsolidasikan. Jurnalnya yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar Rp30.000. Yang ketiga, mencatat HPP atas penjualan ke pelanggan. Jurnalnya HPP pada persediaan sebesar Rp24.000. Berikut adalah eliminasi kertas kerja konsolidasi. Untuk penjualan PT Pusaka sebesar Rp24.000, PT Sinar penjualannya sebesar Rp30.000. Penyesuaian dan eliminasi sebesar Rp24.000, konsolidasi menjadi Rp30.000. Untuk HPP pada PT Pusaka sebesar Rp20.000, PT Sinar Rp24.000, penyesuaian dan eliminasi Rp24.000, konsolidasi Rp20.000. Untuk laba bruto PT Pusaka yaitu Rp4.000, PT Sinar Rp6.000. Untuk konsolidasinya Rp10.000. Eliminasi kertas kerja tidak berpengaruh laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi dan gabungan laba bruto adalah sama dengan laba bruto konsolidasi. Ilustrasi. Eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Selama tahun 2012, PTP menjual barang dagangan senilai Rp30.000 kepada PTS dengan harga Rp36.000. PTS menjual kembali semuanya kecuali Rp6.000 dengan harga Rp37.500. Ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang dicatat terpisah oleh PTP dan PTS. Buku PT Pusaka. Yang pertama, mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Jurnalnya yaitu persediaan pada utang dagang sebesar Rp30.000. Yang kedua, mencatat penjualan antar perusahaan ke PT Sinar. Jurnalnya yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar Rp36.000. Dan yang ketiga, mencatat HPP atas penjualan ke PT Sinar. Jurnalnya yaitu HPP pada persediaan sebesar Rp30.000. Selanjutnya yaitu buku PT Sinar. Yang pertama, mencatat pembelian atas perusahaan dari PT Pusaka. Jurnalnya yaitu persediaan pada utang dagang sebesar Rp36.000. Yang kedua, mencatat penjualan ke pelanggan di luar entitas yang dikonsolidasikan. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar Rp37.500. Dan yang ketiga, mencatat HPP atas penjualan ke pelanggan. Jurnalnya HPP pada persediaan sebesar Rp30.000. Eliminasi kertas kerja konsolidasi. Laporan laba rugi. Penjualan PT Pusaka yaitu sebesar Rp36.000, PT Sinar penjualannya sebesar Rp37.500. Penyesuaian dan eliminasi sebesar Rp36.000, konsolidasi sebesar Rp37.500. HPP PT Pusaka Rp30.000, HPP PT Sinar Rp30.000. Penyesuaian dan eliminasi Rp1.000 dan Rp36.000. Konsolidasinya Rp25.000. Laba bruto Rp36.000 dikurangi Rp30.000 sama dengan Rp6.000. Untuk PT Sinar Rp37.500 dikurangi Rp30.000 menjadi Rp7.500.
Untuk konsolidasi, 37.500 dikurangi 25.000 sebesar 12.500. Untuk neraca persediaan, PT Sinar 6.000, penyesuaian dan eliminasi 1.000, konsolidasi menjadi 5.000. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Jurnalnya yaitu penjualan pada HPP sebesar 36.000. Yang kedua, mengeliminasi laba antar perusahaan dari HPP dan persediaan. Jurnalnya yaitu HPP pada persediaan sebesar 1.000. Seluruh laba antar perusahaan atas penjualan antara perusahaan-perusahaan afiliasi direalisasi dan diakui oleh entitas yang dikonsolidasikan pada periode di mana barang dagangan tersebut dijual kembali kepada entitas-entitas luar. Sampai barang dagangan tersebut terjual kembali, setiap laba atau rugi atas penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Setiap laba atau rugi yang belum direalisasi atas penjualan antar perusahaan direfleksikan dalam persediaan akhir dari afiliasi pembeli karena persediaan tersebut merefleksikan harga transfer antar perusahaan bukan biaya bagi entitas yang dikonsolidasikan. Ilustrasi, pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Selama tahun 2013, PTP menjual barang dagangan senilai Rp40.000 kepada PTS dengan harga Rp48.000. PTS menjual 75% dari barang dagang tersebut seharga Rp45.000. PTS juga menjual barang dagang dari persediaan awalnya yang Rp6.000 dengan harga Rp7.500.000. Ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang dicatat terpisah oleh PTP dan PTS. Buku PT Pusaka. Yang pertama, mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Persediaan berada pada debit senilai Rp40.000, kemudian utang dagang berada pada kredit senilai Rp40.000. Yang kedua, mencatat penjualan antar perusahaan ke PT Sinar. Piutang dagang PTS berada pada debit senilai Rp48.000, kemudian penjualan berada pada kredit senilai Rp48.000. Yang ketiga, mencatat HPP atas penjualan ke PT Sinar. HPP berada pada debit senilai Rp40.000, kemudian persediaan berada pada kredit senilai Rp40.000. Buku PT Sinar. Yang pertama, mencatat pembelian antar perusahaan dari PT Pusaka. Persediaan berada pada debit senilai Rp48.000, kemudian utang dagang PT Pusaka berada pada kredit senilai Rp48.000. Yang kedua, mencatat penjualan sebesar Rp45.000 dan Rp7.500.000. Piutang dagang berada pada debit senilai Rp52.500, kemudian penjualan berada pada kredit senilai Rp52.500. Yang ketiga, mencatat HPP. Dari pembelian Rp48.000 dikali 75% dan dari persediaan awal Rp6.000. HPP berada pada debit senilai Rp42.000. Kemudian persediaan berada pada kredit senilai Rp42.000. Untuk eliminasi kertas kerja konsolidasi bisa dilihat di tabel berikut ini. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Penjualan berada pada debit senilai Rp48.000, kemudian ada HPP berada pada kredit senilai Rp48.000. Mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Investasi pada PTS berada pada debit senilai 1.000, kemudian HPP berada pada kredit senilai 1.000. Kemudian menangguhkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. HPP berada pada debit senilai 2.000, kemudian persediaan berada pada kredit senilai 2.000. Sekian presentasi dari kelompok kami.
mengenai tentang laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.